Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori pasar modal. Kelompok 4 terdiri atas 3 pemateri, yaitu pemateri pertama adalah Aulia Cynthia Dewi, pemateri kedua adalah Nurul Hasanah, dan pemateri ketiga adalah Marlina. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini ya. Dan jangan di-skip ya. Selamat menonton. Jika berbicara tentang pasar, tentu semua orang mengetahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Begitupun dengan definisi pasar modal, yaitu pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Ya, dana jangka panjang, yaitu dana yang diperlukan 1 tahun ke atas, yakni seperti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal biasanya adalah saham, obligasi atau surat utang, reksadana, waran, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Fungsi pasar modal secara spesifik ada 3, yaitu pertama sebagai sumber penghimpun dana, yang kedua sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal, yang ketiga sebagai pendorong perkembangan investasi. Selanjutnya, dalam pembentukan pasar modal memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Pertama adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau menikmati keuntungannya. Adapun lembaga-lembaga pengelola pasar modal, yaitu pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua adalah Bursa Efek. Yang ketiga adalah lembaga clearing dan penjaminan. Yang keempat adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kelima adalah penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, di mana pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, perusahaan juga dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu juga dapat digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang.
Tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. Dan yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Jangka waktunya itu tidak terbatas. Dan tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu bursa reguler, di mana bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dan yang kedua, bursa paralel. Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi. Dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek, diawasi dan dibina oleh otoritas jasa keuangan. Poin selanjutnya yaitu mekanisme pasar modal. Mekanisme pasar modal meliputi penawaran umum atau sering disebut dengan go public. Go public adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Adapun tahapan yang harus dilakukan perusahaan dalam proses penawaran umum go publik ialah yang pertama, tahap persiapan, di mana perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham untuk membentuk kesepakatan. Nah, kesepakatan ini terbentuk di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Selanjutnya ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, di mana calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung kepada Bapepam. Kemudian, Bapepam memutuskan calon emiten memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga, ada tahap penawaran saham. Pada tahap inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Dalam tahapan ini, keinginan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Demikianlah persentase dari kelompok 4. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 원하는 대로 사가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해.